Untuk prediksi skor yang saya prediksikan, Madrid akan menang 4-1. Secara kualitas Madrid akan sangat jauh lebih hebat. Tidak ada alasan untuk Dortmund bisa memenangkan pertandingan. Salam sehat untuk para legenda putar sepak bola. Nah, cerita dikit nih. Bahas apa kita hari ini, Bang? Kita bahas final Liga Champions yang sebentar lagi akan dibulir tanggal 2 di Wembley Stadium. Kita bahas dulu dari kekuatan antar lini. Mungkin Dortmund akan bermain dengan formasi andalannya 4-2-3-1. Mungkin yang lebih kita kenal formasi pohon Natal, dan Madrid akan bermain dengan 4-4-2 Demon. Dari Dortmund dulu mungkin mereka akan lebih berpusat pada playmaking mereka, Julian Brandt. Dengan formasi 4-2-3-1 mungkin gelandang jangkarnya akan ditempatkan oleh Marcel Sabitzer dan Emre Can. Dan di lini belakang mereka akan mempercayai Mark Hummels sebagai jenderal di lini belakang. Dari susunan pemain Dortmund yang mungkin yang paling berbahaya, yang paling akan disorot di malam final ini, prediksi saya mungkin tiga yang mungkin harus diwaspadai: pergerakan Julian Brandt, Jadon Sancho, dan Maddison, pemain yang baru dipinjam dari Chelsea. Peminjaman Maddison sangat bagus karena Maddison memiliki tipikal permainan yang sangat berbahaya dengan umpan-umpan, dengan akselerasi. Dan Jadon Sancho juga musim ini sangat bagus. Yang mengejutkan, Jadon Sancho tidak dipanggil di timnas Inggris. Itu sangat mengejutkan. Mungkin untuk para penggemar Inggris pun sangat aneh. Gareth Southgate tidak memanggil Jadon Sancho yang bermain sangat apik, yang membawa Dortmund sampai ke final. Untuk Madrid mungkin mereka akan bermain dengan formasi andalannya 4-4-2 Diamond dengan Jude Bellingham sebagai playmaking dan didukung oleh Tchouaméni sebagai gelandang jangkar dan Toni Kroos, Valverde sebagai gelandang penyeimbang. Dan di depan masih mereka akan mengandalkan Vinicius dan Rodrigo. Dan yang jadi catatan saya di sini mungkin penjaga gawang Real Madrid itu masih tanda tanya, karena di beberapa situs yang saya baca dan saya dengar, Carlo Ancelotti telah menetapkan Thibaut Courtois sebagai kiper di partai final. Cuma yang jadi permasalahannya, Andre Lunin sudah bermain dari penyisian grup Liga Champions. Jadi kalau seumpama Ancelotti tetap memaksakan Thibaut Courtois sebagai kiper, saya rasa inilah musim terakhir Andre Lunin di Real Madrid. Karena Andre Lunin sudah bisa dibilang masuk jajaran kiper hebat. Memang belum bisa dibandingkan dengan Thibaut Courtois, tapi dia sudah menjadi kiper hebat. Mungkin itu saya. Dan di pertandingan ini juga yang menarik kita bahas ini, dua gelandang Jerman. Toni Kroos akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama Real Madrid. Karena dia sudah mengumumkan dia akan pensiun setelah Euro. Jadi final Liga Champions ini adalah final terakhir Kroos sebagai pemain Real Madrid, mungkin sebagai pemain sepak bola di klub. Jadi laga ini akan menjadi persembahan yang bagus apabila Real Madrid bisa menjuarai Liga Champions. Karena Kroos akan masuk dalam jajaran pemain yang mendapatkan 6 Liga Champions bersama Dani Carvajal, Nacho, dan Luka Modric mendapatkan 6 Liga Champions apabila mereka bisa menjuarai Liga Champions musim ini. Sementara di Dortmund, di kubu Dortmund, ini akan menjadi persembahan yang bagus untuk Marco Reus, karena ini akan menjadi musim terakhir Marco Reus di Borussia Dortmund. Jadi saya rasa Dortmund akan bermain habis-habisan, karena kita lihat pertandingan yang beberapa waktu berlalu, Atalanta bisa menggasak Bayer Leverkusen yang sangat diunggulkan. Jadi semua hal bisa terjadi. Mungkin memang di partai final ini Real Madrid lebih diunggulkan, tapi ini partai final, partai yang satu kali, bukan partai home away. Jadi
setiap di partai final pasti ada kejutan. Jadi kita tidak bisa menempatkan Real Madrid sebagai unggulan. Madrid akan menang mudah, tidak akan semudah itu. Karena Dortmund akan memberikan perlawanan bagaimana mereka menahan Atletico Madrid, bisa membuat Mbappe frustasi, itu sebuah catatan. Terus juga mungkin di teknik strategi yang akan mungkin Dortmund akan lebih bermain menunggu, karena mereka tidak mungkin bermain terbuka melawan Real Madrid yang memiliki gelandang kelas dunia. Jadi mereka akan menunggu dan mereka akan melakukan serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan dari Madison sebagai winger back kiri dan Karim Adeyemi dan Jadon Sancho. Dan mereka akan memanfaatkan heading dari Fulkrug karena dia sangat berbahaya di bola di udara dan penempatan posisi. Sedangkan Madrid akan bertumpuk pada Vinicius. Jadi Marcin Sabitzer dan Emre Can harus mewaspadai pergerakan Vinicius karena Vinicius bisa membuka ruang sendiri dan menembak. Sedangkan dari mungkin strategi permainan yang akan ditempatkan oleh Madrid, mereka akan bermain habis-habisan. Sedangkan Dortmund lebih bermain bersabar dan menunggu dan memainkan garis pertahanan rendah. Sedangkan Madrid akan keluar menyerang. Apalagi semua pemain Madrid, Eder Militao, Thibaut Courtois sudah fit 100%. Tapi saya merasa Madrid akan bermain dengan Rudiger dan Nacho sebagai bek tengah. Tidak mungkin memaksakan Eder Militao karena Eder Militao selama dia pulih dari cedera dia belum bisa perform, belum bisa menunjukkan, karena 4 gol Real Madrid melawan Villarreal semuanya itu adalah kesalahan dari pergerakan Eder Militao. Jadi itu akan menjadi catatan yang bagus untuk Ancelotti untuk di partai final nanti, karena partai final ini akan menjadi partai final yang sangat krusial. Terus juga untuk pelatih secara keseluruhan Ancelotti sangat jauh lebih bagus dari bidang strategi. Memang banyak orang yang mengatakan Ancelotti miskin taktik, tapi menurut saya bukan miskin taktik, tapi permainan Ancelotti ini sudah kuno untuk sepak bola modern yang mengandalkan penguasaan bola. Tapi Ancelotti ini memiliki faktor luck, faktor keberuntungan yang sangat bagus. Itulah sebabnya walaupun Madrid memainkan 30% penguasaan bola, dia bisa menang dengan satu tembakan karena Madrid memiliki mental juara. Terus juga untuk Edin Terzic ibaratnya pelatih yang sangat bagus. Dia masuk di tahun 2020 dan membuat Borussia Dortmund menjadi tim yang sangat menakutkan. Musim kemarin dia hampir menjuarai Bundesliga, tapi sayang tersandung di partai puncak dan bermain imbang dan menyerahkan gelar Bundesliga kepada Bayern. Itu sebuah ironi untuk Edin Terzic. Tapi Edin Terzic bisa dibilang pelatih yang sangat bagus musim ini. Dia bisa memanfaatkan pemain-pemain buangan, pemain yang dipinjam, terus transfer yang dipilih oleh Edin Terzic juga sangat bagus. Dia meminjam Madison, meminjam Sancho, terus Marcel Sabitzer dibeli dari Borussia Dortmund, dibeli dari Bayern Munchen karena tidak diperpanjang oleh Manchester United. Dia berani, jadi dia memadukan pemain-pemain buangan sangat bagus. Baratnya nilai plus untuk Edin Terzic yang baru 2020 masuk ke Borussia Dortmund. Sedangkan Ancelotti sudah malang melintang apalagi khususnya di Liga Champions, dia adalah masternya Liga Champions. Terus juga kutukan Liga Champions yang harus kita ketahui, siapa yang mengalahkan juara dia akan juara. Itu belum terpecahkan, sekarang masih berlanjut. Jadi tahun kemarin Manchester City yang juara dan Madrid mengalahkan Manchester City. Jadi banyak prediksi yang mengatakan Madrid akan keluar sebagai juara. Terus juga untuk partai puncak nanti yang sangat krusial adalah di Wembley Stadium. Jadi
di Wales Bale juara, di Portugal Cristiano Ronaldo juara, dan mungkin ini jatahnya Jude Bellingham untuk juara di Wembley Stadium. Dan untuk prediksi skor yang saya prediksikan, Madrid akan menang 4-1. Karena bukannya berarti saya mendukung Madrid, karena untuk secara kualitas Madrid akan sangat jauh lebih hebat. Terus juga tidak ada alasan untuk Dortmund bisa memenangkan pertandingan. Dari materi pemain, dari kedalaman skuad, dari strategi. Tapi dalam 90 menit semua hal bisa terjadi. Ada pepatah mengatakan bola adalah bulat. Jadi semua hal bisa terjadi. Jadi untuk prediksi saya untuk partai puncak nanti 4-1 untuk kemenangan Real Madrid. Nah, demikianlah untuk video pembahasan kita saat ini. Untuk rekan-rekan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bye.